Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi farada sholata ala ibadihil mu'minina wal mu'minat wa ja'alaha imadan li hadzal dinil qayyim wa ja'ala usulaha a'malan shalihat. Farada alaina rabbana subhanahu wa ta'ala khamsan salawatin bi khamsatin awqat laisa lana bi ta'khiriha anil miqat faman hafadha 'alaiha bi itmami ruku'iha wa sujudiha wa qira'at kanat lidunubihi saghaira wa kafarat. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa as'aluhu al-mazida min fadlihi fi jami'il awqat wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah sahatan tunti qailaha minal muhlikat wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadis sadat. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin ma damatil ardu was samawat. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa usi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Shadaqallahul 'azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu 'ala dzalika minas shahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin kaum muslimin wa jumratul mukminin, sidang Jumat rahimakumullah. Sebelum Al-Fakir menguraikan isi khutbah, terlebih dahulu Al-Fakir mohon izin untuk mengajak dan berwasiat juga berpesan khususnya kepada diri Al-Fakir sendiri dan keluarga serta kepada kaum muslimin wal mukminin. Marilah kita sama-sama untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bekal iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita semua akan mendapatkan keberuntungan. Kita semua akan mendapatkan kebahagiaan. Bahkan kita akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah firmankan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya di antara kamu yang paling mulia si Allah Subhanahu wa taala adalah dengan ketakwaannya. Bukan hanya itu Allah berikan kemuliaan kepada kita. Sesulit apapun kita hidup di dunia ini, permasalahan kita, Allah pun akan mengeluarkan kita dari jalan yang terbaik dengan syarat kita takwa dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ketakwaan yang ada di hati kita mudah-mudahan mendapatkan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Hadirin kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Salat adalah ibadah yang mulia dan dijadikan tiang agama dalam Islam yang diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata terdapat golongan orang-orang yang salat tetapi tidak diterima amalannya tersebut. Salat yang diterangkan sebagai amalan atau ibadah yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti, perlulah oleh kita dilaksanakan dengan sempurna mungkin. Hal ini sesuai dengan riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengutip sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya amal yang pertama kali siap pada seorang hamba pada hari kiamat adalah salat. Maka jika salat yang baik, sungguh ia telah meruntung dan berhasil. Dan jika salatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Jika berkurang sedikit dari salat wajibnya, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, lihatlah
apakah hambaku memiliki sholat sunnah, maka disempurnakanlah apa yang dikurangi dari sholat wajibnya. Kemudian begitu pula dengan seluruh amalnya. Hadis riwayat Tirmidzi, An-Nasai. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Jika salat seseorang diterima, maka amalan lain pun akan diamalkan dan diterima. Namun jika salat seseorang tidak benar, apalagi sampai tidak diterima, maka akan menjadi kerugian besar bagi seorang tersebut. Ada 3 golongan yang salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Keterangan ini disadarkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu melalui hadisnya yang dihasankan oleh Syekh Albani dalam Misakul Al-Hasabiyah. Rasulullah SAW bersabda, salah satu la tartabi'u salatahum wa qarusihim sibran wa rajulun amma qaumin wa hum laha karihun wa imra'atu basat wa zawjuha 'alaiha sahib wa ihwani mutasarimani, yang artinya terdapat 3 golongan kelompok yang salatnya tidak diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun sejengkal dari atas kepalanya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketiga orang tersebut, pertama, orang yang mengimani sebuah kaum akan tetapi kaumnya itu membenci kepadanya. Yang kedua, istri tidur sementara suaminya sedang marah kepadanya. Yang ketiga, dia saudara yang saling mendiamkan atau memutuskan silaturahim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sementara itu, dari sumber lain Rasulullah SAW pernah menyebutkan 10 golongan yang solatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Asaratu nafaro la yuqbalallahu ta'ala salatahum. 10 orang yang solatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW kemudian menjelaskan dan menyebutkan satu persatu jenis orang-orang yang solatnya enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, orang yang solatnya sendirian tanpa membaca suratul Fatihah. Yang kedua, yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala solatnya, yaitu orang yang enggan tapi dia melaksanakan solat tapi enggan mengeluarkan zakat. Yang ketiga, yang solatnya tidak diterima Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang mengimani suatu kaum sementara kaum tersebut membencinya. Yang ketiga, yang keempat, orang yang tidak terima solatnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu budak atau sahaya yang melarikan diri dari tuannya. Yang kelima, orang yang tidak terima solatnya Allah Subhanahu wa taala, tapi dia suka solat juga melaksanakan peminuman arak ataupun minuman yang memabukkan. Yang keenam, orang yang tidak diterima salatnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu istri yang tidur malam sementara suaminya tidak ridho kepadanya. Yang ketujuh, wanita merdeka yang salatnya tanpa memakai kerudung. Yang kedelapan, Allah Subhanahu wa taala akan menerima salatnya, yaitu bagi orang yang suka memakan riba atau rentenir. Yang kesembilan, yang tidak Allah terima salatnya, yaitu pemimpin yang zalim yang suka kepada rakyatnya dan keluarganya. Yang terakhir, yaitu yang ke-10, orang yang tidak diterima salat Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang biasa melakukan salat namun salatnya tidak mampu mencegah dirinya dari kekejian dan kemungkaran, sehingga dia justru semakin besar bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Hadirin sidang Jumat rahimahullah. Inilah khutbah yang singkat dan mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga salat kita, dan mudah-mudahan Allah senantiasa selalu memberikan perlindungan kepada kita semua dan membuatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu bisa melaksanakan salat dengan cara terbaik, agar amal kita dapat diterima Allah Subhanahu wa taala. Juga semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua, kekuatan iman, keselamatan dan rezeki yang luas dan berkah, dan mudah-mudahan Allah matikan kita dalam husnul khatimah. Amin Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa
wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu sami'un 'alim. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina